Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Putra Nugraha dari kelas 2H AKM, nomor absen 15, akan menjelaskan mengenai bagaimana proses untuk membuat BOM atau Bill of Materials. Berikut adalah langkah-langkahnya. Sebelum itu, dapat dipastikan bahwa di database kita telah memiliki tiga modul, yaitu yang pertama ada inventory, yang kedua ada manufacturing, yang ketiga itu ada purchase. Lalu sebelum masuk kepada pembahasan video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu BOM atau Bill of Materials. Jadi, BOM itu merupakan dokumen yang menyimpan kebutuhan produksi akan suatu produk, baik itu bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. BOM sendiri memiliki manfaat, yaitu yang pertama membantu perencanaan dan pengendalian produksi dengan memastikan bahwa semua bahan baku dan komponen tersedia sebelum proses produksi dimulai. Lalu yang kedua ada mencegah keterlambatan produksi akibat kekurangan bahan. Lalu yang ketiga ada dengan adanya BOM, efisiensi dalam pengelolaan inventaris dapat menghitung kebutuhan bahan baku secara akurat, sehingga dapat mengurangi pemborosan dan stok yang berlebih. Lalu, BOM juga mempermudah identifikasi perubahan produk jika terjadi perubahan desain atau spesifikasi produk. BOM membantu mengidentifikasi bagian mana yang perlu diperbarui serta menghindari penggunaan komponen lama yang sudah tidak sesuai. Oke, jadi sebelum masuk langkah-langkah untuk membuat BOM, kita perlu mengisi eh, produk dan bahan baku apa yang digunakan. Lalu di sini ada yang pertama yaitu set bangku sekolah. Di sini set bangku sekolah itu terdiri dari satu meja dan dua kursi berbahan kayu dengan rangka besi. Mari kita input produk dan juga bahan bakunya. Langsung saja kita masuk ke produk, lalu bagian produk. Lalu untuk menambahkan eh, produk atau bahan bakunya, seperti video saya sebelumnya, kita perlu mencet new untuk mengisi atau menginput produk baru. Lalu yang pertama di sini ada yang namanya pertama itu ada set bangku sekolah. Kita isi set bangku sekolah. Lalu di sini di dapat apa ya? Dapat dijelaskan atau dapat diidentifikasi produk ini itu dapat dijual atau juga dapat dibeli. Dikarenakan produksi ini tidak dapat dibeli atau hanya diproduksi, maka pilihan purchase ini kita silang. Lalu masuk pada product type, ini ada tiga ya, ada goods, service, sama combo. Di sini karena produk kita yaitu set bangku sekolah, ini termasuk barang ya, bukan layanan. Jadi kita pilih bagian goods. Lalu di sini kita masukkan harga jual dari produk ini sebesar 1.750.000. Oke. Lalu untuk biayanya besar nol. Kita isi nol aja. Oke, karena belum diketahui ya. Lalu kita masuk ke bagian sales. Di sini nggak ada yang diubah. Oh, sebelum itu kita tulis dulu dari internal notes-nya. Di sini eh,
Ada tertulis set bangku sekolah terdiri dari satu meja dan dua kursi berbahan kayu dengan rangka besi. Kita copy saja. Nah, oke. Lanjut pada bagian inventory. Di sini terdapat menurut itu eh, untuk mengetahui produk ini didapat dari membeli atau dari manufacture atau produksi. Karena ini adalah produk yang dibuat atau yang diproduksi, maka yang bagian baiknya kita hilangkan. Kita isi yang manufacture. Lalu sudah untuk accountingnya kita isi eh, goods cost of goods sold. Lalu kita isi ini dengan sales. Oke, karena produk ini nantinya akan dijual. Selanjutnya kita masuk pada bagian bahan bakunya. Di sini yang pertama di situ ada papan meja. Mari kita isi papan meja. Karena kali ini adalah produk mohon maaf. Ini adalah bahan baku. Jadi salesnya kita centang. Lalu pada bagian general information. Betul ini adalah goods. Lalu pada bagiannya kita tuliskan sebesar 250.000. Kita sini 250.000. Lalu kita tulis juga pada bagian internal loss-nya eh, kayu MDF dengan ukuran 120 dikali 60 cm. Ukurannya cm ya. Oke, lanjut purchase ini jika ada bagian vendornya nanti ini akan diisi ya. Karena belum tahu jadi belum diisi dulu. Lalu di sini untuk bahan baku papan meja ini, untuk operation rules-nya kita bisa isi yang by dengan manufacture karena bahan baku ini bisa dibeli maupun bisa juga dibuat gitu. Lalu accounting ini ini cost of goods sold. Lalu kita ulang lagi. Nah, untuk bahan baku yang kedua ada papan kursi. Pengisiannya sama, ada general information. Ini biayanya sebesar 200.000. Oh, mohon maaf, harga satuannya 100.000 ya. Nah, lalu kita masukkan internal loads-nya. Kayu MDF 18 mm LPL finish. Isi. Nah, lalu kita masukkan ukurannya 40 kali 40 cm.
buruan. Sentimen. Oke, lanjut pada bagian sales yang kita ada yang delivery, purchase juga sama. Lalu yang ini kita centang dua aja. Bisa dibeli, bisa dibuat. Lalu untuk payables-nya kita samain cost of goods sold. Mengapa bagian receivables-nya ini tidak diisi? Karena produk ini atau bahan baku ini tidak dijual ya, hanya dibeli atau maupun diproduksi. Oke, lanjut untuk bahan baku yang ketiga ada rangka meja. Rangka meja, ini salesnya kita hapus. Lalu untuk eh, harganya 350.000, 350.000. Lalu kita pilihnya purchase ini nggak usah diisi. Inventory sama dengan manufacturer dan buy. Oke, general informasinya ya, belum lulus. Kita tulis dulu. Besi hulu 3 kali 3 cm. Oke, oke, lanjut. Kita masuk ke bahan baku yang keempat, yaitu rangka kursi. Rangka kursi di sini harganya 250.000. 250.000. Lalu untuk internal notesnya besi holo sama ya. Oke, lanjut. Ini saya centang. Nah, purchase yang sudah diisi inventory sama. Oke, lanjut pada bagian income atau accountingnya. Expense accounts kita tulis dengan cost, sorry, cost of goods sold. Lalu kita eh, isi lagi produk atau bahan baku yang baru. Karena yang kelima yaitu sekrup kayu. Sekrup kayu sama sangat centang. Lalu general information, costnya di sini ada harganya 1.000 ya, 1.000. Lalu bagian purchase yang belum diisi, inventory buy and manufacture, ya accounting sama isi dengan cost of goods sold. Oke, lanjut ke bahan baku yang berikutnya dan yang terakhir. Sorry, ya, lanjut. Oke, yaitu cat besi. Cat besi. Untuk general information kita isi dulu dengan harga 75.000 per kaleng. Kita isi 75.000. Oh, sorry, kebanyakan. Nah, lalu bagian-bagian purchase ini kosong, inventory nggak usah inventory malah. Kita isi operation terusnya buy and manufacture dan accountingnya kita isi dengan cost of goods sold. Oke, untuk produk dan bahan baku berikutnya akan saya persingkat dengan cara mempercepat video ini 4 kali lipat.
Baik, di sini saya telah mengisi dari 4 produk dan juga bahan bakunya. Lalu selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah untuk membuat BOM atau Bill of Materials. Nah, untuk membuat BOM atau Bill of Material itu kita masuk pada modul manufacturing. Lalu di sini kita pilih products Bill of Material, lalu pilih Bill of Material. Lalu untuk membuat Bill of Material kita pilih New. Di sini produk pertama kita yaitu tadi ada sebentar tadi hmm, yang pertama ada set bangku sekolah ya. Kita tulis set bangku sekolah. Lalu di sini kuantitinya 1. Lalu di sini ada eh, BOM type. BOM type ini ada 2 pilihan ya, yaitu yang pertama ada manufacture this product dan yang kedua yaitu kit. Di sini memiliki 2 perbedaan. Jika memilih manufacture this product itu tuh digunakan untuk produk yang harus diproduksi terlebih dahulu sebelum bisa dijual. Sedangkan dalam kit, produk itu langsung dikemas dari bahan baku yang tersedia tanpa perlu proses produksi. Dengan memilih BOM yang tepat atau yang sesuai, perusahaan dapat mengoptimalkan sistem manajemen stok dan produksi di UDU agar lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Dikarenakan sebangku sekolah ini perlu dilakukan proses produksi sebelum dijual, maka kita pilih yang manufacture this product. Lalu di sini ada bagian komponen. Kita masukkan komponen-komponen atau resep yang telah ditentukan di modulnya. Yang pertama ada papan meja. Kita add line untuk menambahkan komponennya. Apa tadi ya? Papan meja, papan meja dengan kuantitas berapa yang dibutuhkan. Di sini papan meja dibutuhkan 1 aja. Kuantitinya 1. Lalu yang kedua ada papan kursi. Papan, papan kursi. Oh, salah, sorry, typo. Papan kursi dengan kuantitas yang dibutuhkan yaitu 2. 2. Lalu untuk bahan baku yang ketiga yaitu ada rangka meja. Rangka meja. Bahan yang dibutuhkan sebesar 1 aja. Aduh, hilang guys. Hilang. Rangka meja 1. Oh, maaf ya, lama. Oke. Rangka meja. Kuantitasnya 1. Baik, selanjutnya rangka kursi 2 set. Rangka kursi 2. Lalu ada sekrup kayu itu 20 piece. Sekrup kayu 20 piece. Lalu ada cat besi. Dan yang terakhir yaitu cat besi. Oke. Berapa barang yang dibutuhkan? Sini barang yang dibutuhkan yaitu 1 kaleng saja untuk membuat 1 produk.
Oke, setelah itu untuk membuat bill of materials yang baru, yang kedua, yaitu papan tulis, kita tinggal pencet new ini. Nah, lalu kita isikan resepnya untuk produk papan tulis, set papan tulis untuk, nah ini sama ya, belum type-nya itu manufacture nih produk. Lalu komponen yang dibutuhkan, yang pertama itu ada papan MDF, papan MDF, kuantitasnya satu, lalu ada bingkai aluminium, kuantitasnya juga satu, lalu ada dudukan dinding, kuantitasnya dua, dudukan dinding, kuantitasnya dua, lalu ada sekrup dan visor, kuantitasnya 4 set. Sekrup dan visor 4 set. Oke, lanjut guys untuk ke produk yang ketiga, yaitu set dipan dan akas. Set dipan dan akas. Oke. Komponen yang pertama adalah papan rangka dan dipan. Papan 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 rangka dipan, papan rangka dipan sebesar satu kuantitas, satu set. Lalu headboard satu piece, headboard satu piece. Lalu papan akas satu piece, papan akas satu piece, dan yang bagian terakhir yaitu sekrup kayu 30 piece. Sekrup kayu 30 piece. Oh, sekrup kayu nih 30. Oke, kemudian untuk yang terakhir ada wardrobe, lemari ya, wardrobe. Kuantitas satu, type-nya manufaktur this product, headline, ada papan samping, butuh 2 lembar, papan papan samping, butuh 2 lembar. Lalu di sini ada pintu geser, pintu geser sebesar 2 piece. Oke. Terus yang ketiga ada rak dalam, rak dalam sebesar 3 piece. Lalu yang bahan baku yang terakhir yaitu ensel dan rel. Ensel dan rel sebanyak satu set. Oke, sudah. Lalu untuk mengecek bill of materialsnya ini sudah diisi atau belum, kita cek saja di bills of materials. Nah, di sini ada ya, siap untuk diproduksi. Nah, lalu untuk
proses produksinya, lanjut pada proses produksinya, kita pilih operation, lalu manufacturing orders. Oh, di sini kita lihat ini untuk produk yang dibikin. Tadi yang pertama ada set bangku sekolah, set bangku sekolah. Nah, di sini langsung ya keluar untuk membuat suatu set bangku sekolah dibutuhin satu papan meja, dua papan kursi, ada satu rangka meja dan lain-lain. Nah, lalu kita bisa memilih schedule date-nya, dibikin itu kapan atau hari ini atau bisa misalnya kita bisa pilih tanggal sekarang ya, ya hari ini. Lalu kita confirm. Sebelum kita confirm, kita sesuaikan dulu ya materialnya itu sudah sesuai dengan yang diresepkan atau belum. Tapi seharusnya sudah sesuai. 121, 220, 1121, 221. Sudah benar ya. Kita confirm. Lalu di sini quantity yang dibikin satu aja. Ah, oh no, tadi ada kesalahan. Lalu kita untuk membuat manufacturing orders, kita masukin produknya. Yang pertama tadi ada set bangku sekolah, set bangku sekolah, lalu kuantitas satu. Langsung di sini muncul tertera dengan kuantitas satu. Apa sih bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi atau yang digunakan untuk membuat satu set bangku sekolah? Di sini sudah tertera lanjut pada schedule date untuk masa pembuatan. Ini dimulai kapan? Lalu responsible atau penanggung jawab, ya saya sendiri contohnya di sini. Lalu setelah semua sudah sesuai, kita lanjutkan kita confirm. Nah, di sini diketahui bahwa seluruh biayanya, seluruh bahan bakunya di sini nol atau tidak tersedia ya. Nah, sebelum kita melakukan produksi, kita perlu em, mengisi stok atau beli bahan baku pada vendors. Di sini diketahui bahwa komponen statusnya not available atau tidak tersedia. Lalu untuk mengisi stok, kita pindah pada bagian purchase. Kita lihat new, lalu kita masukkan nama vendornya, masih passion bersama diri. Oke, kita add produknya. Kita lihat berapa tadi produknya. Oke. Di sini di sini maksimalnya 2 ya, 20 sorry. Kita isi aja. Yang pertama yang pertama di sini ada papan meja, papan meja. Isi aja 20. Lalu ada papan kursi, papan kursi, kualitasnya 2. Lalu ada rangka meja, rangka meja besar 20.
Terus ada rangka kursi, rangka kursi 20, eh, rangka kursi 20. Nah, selanjutnya ada cat besi sebesar 20. Nah, setelah selesai kita langsung saja oke, sesuai. Oke, kita sampaikan. Oke, accept, accept, send. Nah, kita langsung confirm order. Lalu kita cek receipt, ID. Nah, kita asumsikan bahwa produk kita ini sudah sudah sampai ya, sudah kita terima. Untuk pembayarannya kita tunda dulu aja saja. Kita lanjut pada yang tadi manufacturing. Nah, ini. Lalu kita cek affordability. Masih ingat affordability. Nah, di sini sudah tertera. Oh, skrup kayunya belum. Mohon maaf, skrup kayunya ketinggalan ya. Iya, skrup kayunya belum dibeli. Kita bikin pembelian baru. New, pilih vendornya. Lalu kita pilih produk yang akan kita beli. Yang kurang yaitu skrup kayu. Tak usah. Kita beli 20. Sudah, lalu langsung saja confirm order. Lalu kita receipt, validate. Sudah. Oke, sini udah ya. Pembayaran kita tunda dulu ke manufacturing. Nah, di sini komponen statusnya sudah available. Cek, kita centang juga. Oke. Nah, lalu kita produce all. Nah, di sini sudah terlihat. Nah, di sini sudah terlihat ya total cost of komponen atau biaya dari bahan-bahan yang digunakan yaitu sebesar 1.395.000. Nah, lalu untuk em, manufacturing orders dari ketiga produknya akan saya cepatkan videonya untuk durasi yang lebih sedikit agar durasi semakin efektif. Lalu berikan adalah baik, saya telah melakukan manufacturing order dari keempat produk. Mari kita cek eh, mulai dari yang pertama tadi ada set bangku sekolah. Nah, di sini dapat terlihat bahwa on hand-nya di sini sudah ada 1 unit. Lalu untuk yang kedua yaitu set papan tulis. Di sini terdapat 2 on hand. Tadi mungkin saya salah masukin angka kuantitasnya jadi 2. Lalu untuk yang ketiga tadi ada set dipan dan nakas. Nah, ini sudah terlihat ya bahwa eh, kuantitasnya on hand-nya itu 1. Lalu yang terakhir ada wardrobe.
wardrobe. Nah, di sini on hand-nya 1 unit. Baik, sekian dari saya mengenai bagaimana cara membuat bom atau bill of materials, lalu bagaimana cara melakukan manufacturing orders, dan lalu udah itu aja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.